Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 17 yang dimana saya sendiri, Rohaini, dan rekan saya baik Hajri Jannatin akan mempresentasikan atau akan memaparkan materi kami tentang metode Al-Barki ini, yang dimana metode Al-Barki ini membahas tentang latar belakang, biografi, pengertian, tujuan, buku metodenya atau cara pengajarannya, kelebihan kekurangannya, dan yang terakhir yaitu tahapan-tahapan pengajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Al-Barki ini. Latar belakang, biografi, pengertian akan dibahas oleh rekan saya itu baik Hajri Jannatin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang latar belakang lahirnya metode Al-Barki. Metode Al-Barki itu pada tahun 70-an ada seorang ustaz bernama Ustaz Muhajir di Surabaya. Beliau yaitu guru di salah satu sekolah Islam di daerah kawasan Sunan Ampel. Kawasan Sunan Ampel itu yaitu kawasan yang religius. Di sekolah tersebut ada yang tidak bisa mengaji, dan Ustaz Muhajir berpikir bagaimana cara agar anak-anak bisa mengaji, sedangkan mereka yang di sekolah Islam saja masih ada yang tidak bisa mengaji. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang di luar kawasan tersebut? Dan akan masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengaji, dan beliau membuat metode yang bagus dan lebih mudah dipahami karena beliau pernah belajar di dua tempat, yaitu di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Bahkan beliau sempat menjadi ketua sastra bahasa Arab. Dan yang kedua, beliau pernah kuliah di IKIP Surabaya. Jadi beliau untuk metode mengajarkannya itu beliau dapat ilmunya di IKIP Surabaya, dan agamanya itu beliau dapatkan di IAIN Sunan Ampel yang sekarang itu WINSA. Akhirnya beliau mencoba menerapkan ilmunya di IKIP yang mudah dipahami anak-anak dengan menggunakan kata kunci. Awalnya itu masih berupa lembaran-lembaran, setelah dirasa itu mudah lalu dibukukan tersebut sampai menjadi Al-Barki. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Barki. Metode Al-Barki merupakan metode membaca Al-Quran dengan sistem 8 jam yang menggunakan kata lembaga atau kata kunci yang dapat diingat anak. Metode ini juga dikenal dengan metode anti lupa, merupakan metode paling efektif dan efisien dalam mengajarkannya kepada anak-anak. Baik, saya pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi dari sebelumnya. Sebagaimana Al-Barki ini merupakan metode anti lupa, yaitu metode paling efektif dalam pengajaran Al-Quran anak seusia SD. Adapun tujuannya yaitu selain sebagai alat memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak-anak yang belajar dalam menguasai, memahami cara membaca Al-Quran, juga diharapkan akan menimbulkan kecintaannya terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, ini ketika seorang anak sudah memiliki sifat cinta terhadap Al-Quran, maka kesehariannya pun akan ia sempatkan membaca Al-Quran ya minimal dua ayat kah atau lebih. Itu sudah termasuk cinta terhadap Al-Quran, tidak melalaikan Al-Quran hanya karena urusan dunia. Adapun kelebihan dari metode Al-Barki ini diantaranya yaitu pertama, menggunakan metode sistem 8 jam.
Metode sistem 8 jam ini artinya hanya dengan waktu 8 jam murid dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran. Yang kedua, praktis untuk segala umur. Yang ketiga, menggunakan metode dengan secara aktual, yaitu struktur analitik sintetik yang memudahkan murid belajar Al-Quran. Yang keempat, memperhatikan pendekatan sistematika dan teknik dalam pembelajaran. Yang kelima, cepat dapat membaca huruf sambung. Terus yang keenam, bukunya dilengkapi teknik imlak yang praktis dan teknik menulis khat, serta dilengkapi dengan buku latihan tulis Al-Barki. Dan yang ketujuh, tidak membosankan karena ada teknik-teknik tertentu, yaitu dengan teknik menyanyi, permainan, dan lain-lain agar para murid tidak mudah bosan. Terus yang terakhir, sangat cepat jika dipakai secara massal. Maksudnya ini sangat cepat dipahami jika dipelajari secara ramai-ramai. Di balik kelebihan pasti ada namanya kekurangan. Nah, metode Al-Barki ini juga mempunyai kekurangan, yaitu meskipun disebut dengan metode 8 jam paham Al-Quran, namun bagi anak-anak sebaiknya tidak menggunakan patokan waktu dalam belajar memahami Al-Quran. Sesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing, karena setiap anak di sini beda kemampuan. Ada yang cepat hafal, ada yang susah hafal, ada yang mudah memahami Al-Quran, dan ada yang lambat memahami Al-Quran. Jadi di sini sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan jadikan waktu 8 jam sebagai patokan. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Ini merupakan sampul buku metode Al-Barki itu sendiri, yaitu seperti yang kita lihat, ada gambar-gambar animasi dan banyaknya warna agar para murid tertarik untuk mempelajari metode-metode Al-Barki ini sendiri. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran dalam metode Al-Barki ini, yaitu pertama, guru meminta siswa untuk menghafalkan dahulu beberapa kata kunci dalam metode Al-Barki. Kata kunci tersebut merupakan struktur yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya ada roja, mahakaya, samalaba, katawana, dan sebagainya. Kemudian setelah peserta didik mampu menghafalkan kata-kata kunci tersebut, kemudian guru menuliskan di papan tulis. Contohnya ada roja. Nah, itu ditulis di papan tulis untuk supaya para murid bisa melihat huruf-huruf tersebut. Kemudian guru meminta siswa untuk menuliskan kata-kata kunci tersebut dengan huruf hijaiyah di buku masing-masing. Kenapa? Agar para murid bisa membedakan mana huruf alif dengan mana huruf da, mana huruf ro dengan mana huruf ja, dan sebagainya. Kemudian guru meminta siswa satu persatu untuk membaca huruf tersebut dengan cara guru menunjukkan huruf-huruf dengan tidak teratur atau secara acak. Contohnya saja maka, roja ada, dan sebagainya, dan seterusnya. Cara pengajarannya pun terbilang unik. Sekiranya teman-teman bisa mengikuti apa yang saya ucapkan, yaitu pertama ada huruf a, da, ro, ja.
itu dieja satu-satu, adaroja. Kemudian ada roja, ada roja. Nah, kemudian a, da, ro, ja. Nah, ini rumus selanjutnya itu ditukar-tukar, diselang-seling istilahnya. A, da, ro, ja. Kemudian langkah yang terakhir itu hurufnya diacak seperti ajaro, jaroa, jadaro, jaroda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.